Welcome Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko, Ibu Dr. Niluhani Puspaningsih, SEMM. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang daftar kerugian potensial. Baik, saya Niputi Lindriani, NPM 18321-2240. Yang pertama, pengertian daftar kerugian potensial. Kegiatan mengidentifikasi risiko akan menghasilkan suatu daftar mengenai kerugian potensial, baik yang mungkin menimpa bisnisnya maupun bisnis apapun. Daftar ini disebut daftar kerugian potensial atau checklist. Yang kedua, kerugian atas harta. Pembagian jenis harta. Kerugian harta adalah kerugian yang menimpa harta milik perusahaan, di mana untuk kepentingan penanggulangan risiko harta ke dalam yang pertama, benda tetap atau real estate. Yang kedua, barang bergerak atau personal property. Penyebab kerugian terhadap harta yang dibedakan ke dalam yang A, bahaya fisik, yaitu bahaya yang menimbulkan kerugian yang bukan berasal dari ulah manusia. Yang B, bahaya sosial, yaitu bahaya yang timbul karena adanya penyimpangan tingkah laku manusia dari norma-norma kehidupan, adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh manusia secara kelompok. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai penyebab kerugian atas harta. Yang C itu adalah bahaya ekonomi, yaitu bahaya yang disebabkan oleh kekuasaan eksternal maupun internal perusahaan, misalnya perubahan harga, persaingan, dan sebagainya. Yang ketiga, macam-macam kerugian atas harga, yaitu kerugian yang menimpa harta karena terjadinya perlu dapat dibedakan ke dalam. Pertama, kerugian langsung, yaitu kerugian yang langsung dikaitkan dengan peril yang menimpa harta tersebut. Yang kedua, kerugian tidak langsung, yaitu kerugian yang disebabkan oleh berkurangnya nilai, kerusakan, atau tidak berfungsinya barang lain selain yang terkena peril. Yang ketiga, kerugian net income atau pendapatan dikurangi biaya, yaitu penurunan net income suatu perusahaan karena hilangnya atau berkurangnya manfaat suatu harta, baik sebagaimana maupun seluruhnya karena peril. Yang ketiga, kerugian net income atau pendapatan dikurangi biaya, yaitu penurunan net income suatu perusahaan karena hilangnya atau berkurangnya manfaat suatu harta, baik sebagian maupun seluruhnya karena peril. Yang keempat, subjek kerugian harta, yaitu sekumpulan hak yang berasal dari aset nyata yang juga memiliki nilai ekonomis yang pasti. Hak tersebut dapat berupa berbagai bentuk yang dapat diperoleh dengan berbagai cara. Untuk mengidentifikasikan dan mengukur kerugian dalam bisnis, manajer risiko harus mengetahui dan memahami jenis-jenis kepemilikan. Jenis-jenis kepemilikan itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan. Yang kedua, kredit dengan jaminan. Yang ketiga, jual beli. Yang keempat, sewa menyewa. Yang kelima, bailment. Yang keenam, easement. Yang kelima, menghitung nilai kerugian. Yang pertama itu biaya yang sesungguhnya dari harta, yaitu nilainya tergantung pada kondisi pasar saat dilakukan pembelian. Kelemahan penilaian tidak mencerminkan perubahan teknologi. Yang kedua, nilai buku, yaitu nilai harta pembelian dikurangi penyusutan. Yang ketiga, nilai taksiran pajak, yaitu nilai yang diberikan petugas pajak pada waktu menetapkan pajak perseroan. Yang keempat, biaya memproduksi kembali, yaitu memperbaiki atau biaya penggantian harta agar kembali seperti semula. Yang kelima, nilai pasar, yaitu ditentukan kesepakatan antara penjual dan pembeli saat dilakukan penilaian terhadap harta tersebut. Yang keenam, biaya penggantian dikurangi penyusutan dan keusangan, yaitu penyusutan biasanya berhubungan dengan umur, sedangkan keusangan berkaitan dengan masalah mode kelebihannya, menghasilkan kesepakatan penilaian harta baru. Sumber kerugian net income. Pada prinsipnya, sumber kerugian terhadap income terdiri dari dua, yaitu 1. Pendapatan yang menurun. 2. Biaya yang meningkat. Tanggung jawab atas kerugian pihak lain. Tanggung jawab
atas kerugian pihak lain timbul karena adanya kemungkinan bahwa aktivitas perusahaan menimbulkan kerugian atau personil pihak lain tersebut. Jenis tanggung jawab yang sah. Jenis tanggung jawab yang sah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tanggung jawab sipil atau perdata. 2. Tanggung jawab umum atau pidana. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putu Larasati Dewi Irawan, NPM 18321220007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pembelaan. Tergugat dapat membela dirinya bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi. Pembelaan atau kebebasan tanggung jawab pada prinsipnya hanya digunakan bila menyangkut 3 hal, yaitu 1. Adanya asumsi risiko, 2. Membandingkan keuangan dan risiko terhadap kerugian, 3. Lembaga-lembaga pemerintahan dan institusi yang bersifat sosial. Tanggung jawab yang berhubungan dengan perbuatan orang lain. Tanggung jawab terhadap tindakan yang berhubungan dengan orang lain yang seakan dilakukan sendiri mencakup yang terdiri dari 1. Tanggung jawab yang timbul karena tindakan karyawannya sendiri. 2. Tanggung jawab yang timbul karena hubungan kontrak atau kerjasama antara pelaku dan perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap kontrak. Perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kontrak diberikan kepada pelanggan. Yang terakhir, tanggung jawab menurut undang-undang atau peraturan sebuah negara. Tentu membuat peraturan tentang tanggung jawab dan tindakan yang terdapat merugikan orang. NPM 18 321220030. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu nomor 4, tanggung jawab atas kerugian personil. Pengantar perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kerugian personil baik yang menimpa karyawannya maupun keluarga dari karyawan yang bersangkutan. Alasan perusahaan memperhatikan kerugian personil: yang pertama, untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, untuk meningkatkan moral dan produktivitas kerja karyawan. Nomor 3, sebagai salah satu materi dalam perjanjian kerja bersama dengan karyawan atau organisasi karyawan. Hubungan majikan dengan karyawan, perhatian yang diberikan oleh perusahaan terhadap kerugian yang diderita oleh karyawan pada hakikatnya merupakan salah satu alat komunikasi memelihara dan membina hubungan yang baik dan harmonis antara perusahaan atau majikan dengan karyawannya. Tanggung jawab terhadap kerugian personil dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kerugian personil yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan dan kerugian personil yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas di dalam perusahaan.